Nabi Nuh lebih panjang lagi. Usianya lebih panjang lagi. Sebuah riwayat mengatakan 1050 tahun. Ya, ada lagi riwayat yang mengatakan 1052 tahun. Ya, dakwahnya aja 950 tahun kan. Nabi Adam alaihissalam ada yang meriwayatkan 930 tahun. Ada yang meriwayatkan 950 tahun. Itu lebih panjang dalam sejarah dan tidak akan teralami di zaman sekarang. Ya, paling banter riwayatnya 70 tahun, ada sampai 80, tapi over sampai 150 itu ternyata belum ada. Yang tadi saja disebutkan itu yang sudah paling yang sudah paling tua itu di usia 124 tahun. Boleh nggak Bi kita meminta panjang umur? Meminta panjang umur? Ya, kita jawabnya dari jawaban alim ulama. Menurut Syekh Imam Soleh mengatakan memperbolehkan meminta panjang umur asalkan, nah di sini ada asalkan disandingkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya minta panjang umur saja, iblis sudah lebih dulu minta panjang umur. Tapi tidak disandingkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau kita minta panjang umur? Ya Allah, panjangkan umurku, misalkan seperti itu. Itu boleh. Menurut Syekh Soleh Al-Munajjid itu boleh, asalkan disandingkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ini. Ya Allah, panjangkan umurku agar selalu senantiasa bisa mengajarkan Al-Qur'an. Ya Allah, panjangkan umurku agar selalu usiaku itu menjadi manfaat bagi orang banyak. Ya Allah, panjangkan usiaku agar senantiasa menikmati sujud kepada Engkau. Jadi boleh ketika meminta usia panjang itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diperbolehkan. Tapi jadi yang tidak sia-sia ya umur kita. Yang lebih baiknya sih usia itu barokah. Kalau terlalu panjang juga orang teman-teman kita udah pada kemana, udah pindah ke alam kubur, kita masih di alam dunia, udah beda generasi. Bete juga kan, hidup tidak satu generasi dengan lingkungan yang ada. Misalkan kita udah punya, bukan cucu lagi, kalau di bawah cucu itu apa, cicit ya, di bawah cicitnya lagi mungkin kita udah lewat berapa generasi, yang teman tongkrongan kita udah pada kemana, udah masing-masing nongkrong di alam kubur, kita masih stay aja di dunia. Udah nggak ada teman, sepi juga kan seperti itu. Jadi usia itu mending barokah. Menurut Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, sebaik-baik manusia di kalangan kau itu adalah manusia yang di usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang baik. Jadi perilakunya baik, taat kepada Allah. Itu menurut Rasulullah SAW sebaik-baik di antara kalian. Tapi seburuk-buruk di antara kalian yang ketika usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalnya juga buruk. Itu seburuk-buruk manusia. Jadi rugi ya. Rugi. Makanya usia yang kita miliki saat ini, yang kita tidak tahu sama sekali ada berapa sisanya. Apakah 1 menit kemudian, 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, kita nggak tahu. Makanya harus jadi bahan pembelajaran dan motivasi kepada diri, karena kita tidak tahu usia itu sampai kapan. Maka lakukan pada hari itu yang terbaik untuk siapapun. Kita ibadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasulullah SAW. Ketika kita kerja, kita berbuat atau bekerja yang sebaik mungkin, persembahkan hari itu yang sebaik mungkin. Ketika kita menjadi seorang guru, maka persembahkan yang sebaik mungkin, mengajar sebaik mungkin. Ketika posisinya sebagai murid, maka belajar sebaik mungkin pada hari itu. Persembahkan setiap harinya itu yang terbaik, yang terbaik. Dan sikapi orang yang ada di hadapan kita pada waktu itu yang terbaik juga dengan penuh kasih sayang. Karena tidak ada yang tahu orang yang ada di hadapan kita usianya sampai kapan. Dan kita juga
tidak tahu usia sampai kapan. Karena rumus dunia itu antara ditinggalkan dan meninggalkan. Contoh simpelnya seperti ini. Istri yang ada di hadapan kita nggak tahu usianya sampai kapan. Maka lakukan yang terbaik, muliakan, sayangi pada hari itu juga. Persembahkan yang terbaik. Nggak tahu kan, boleh jadi istri meninggal duluan ataupun si suami yang meninggal duluan. Rumusnya antara ditinggalkan atau meninggalkan. Maka lakukan yang terbaik dengan siapapun, dengan anak, dengan tetangga, karib kerabat, dengan sahabat, orang tua. Persembahkan yang terbaik pada saat itu. Ketika ketemu dengan tetangga pada hari itu, persembahkan yang terbaik. Gak ada jaminan, misalkan masih hidup esok hari, gak ada jaminan, gak ada yang bisa ngejamin usia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persembahkan yang terbaik. Tapi ini pernah nyakitin, gak ada urusan. Pokoknya persembahkan yang terbaik. Ketika disakitin jadi kiparat, ketika diomongin, digibahin jadi penggugur dosa. Pokoknya motivasi kita berbuat baik pada hari itu dan seterusnya. Karena usia nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita usia yang kita miliki itu barokah. Setiap harinya yang dilalui menjadi ladang untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjadi manfaat dan bermanfaat bagi sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya.